Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita bersaat teduh untuk memelihara iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Saat teduh kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Saudara-saudara, perkataan di atas disampaikan oleh Rasul Petrus pada saat para rasul menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Kita semua tahu dari Alkitab bahwa Yudas Iskariot telah mati dengan cara yang tidak biasa. Yang dicatat begini, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Menurut catatan Injil Matius 27 ayat 5 disebutkan bahwa Yudas menggantung diri. Yudas yang mengakhiri hidupnya dengan tragis ini sebenarnya adalah orang yang punya pengaruh dan peranan yang besar. Sebab Rasul Petrus sendiri yang menyebutnya sebagai pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Itulah Yudas Iskariot yang dicatat dalam Alkitab. Pada saat Yudas Iskariot sudah mati dengan caranya yang mengenaskan itu, maka Rasul Petrus yang saat itu memimpin persekutuan doa yang dihadiri kurang lebih 120 orang banyaknya, termasuk beberapa perempuan, Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus, artinya anak Maria dan Yusuf. Maka Rasul Petrus mengatakan di ayat 21, harus ditambahkan kepada kami. Kami di sini artinya para rasul. Harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang berkumpul waktu itu, yang ikut persekutuan doa, seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama kami. Perhatikan kata harus ditambahkan. Saudara-saudara, apa yang disampaikan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 21 sampai 22 ini sebenarnya membukakan mata rohani kita, mencelikkan bagi kita bagaimana Allah memelihara gerejanya, bagaimana menetapkan dan memilih orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, yang artinya ikut bekerja bersama-sama, bekerja untuk Tuhan dalam pelayanan rohani. Pekerjaan atau pelayanan rohani hanya dapat dikerjakan oleh orang-orang yang rohani. Orang yang rohani artinya orang yang dipimpin Roh Allah untuk mengerjakan maksudnya Allah, mengerjakan tujuan Allah di dunia ini. Gereja adalah milik Allah. Kepala gereja adalah Kristus. Yang harus dikerjakan oleh anggota-anggota gereja adalah visi dan misinya Kristus. Orang yang rohani pasti lebih taat kepada Kristus dan firman-Nya daripada taat yang lain. Mari kita perhatikan syarat-syarat rohani yang dijelaskan oleh Alkitab untuk menentukan pengganti Yudas Iskariot. Sekali lagi ya, syarat-syarat rohani. Yang pertama, para rasul sebelumnya kan berjumlah 12 orang. Dan setelah Yudas Iskariot mati, rasul-rasul tinggal 11. Nah, yang memberikan suara untuk pemilihan rasul pengganti Yudas Iskariot bukan 11 rasul sisanya itu, tetapi 120 orang yang saat itu sedang berkumpul untuk bersekutu dan persekutuan doa. Saya berharap kita semua ngeh ya kisah Alkitab ini.
Siapa yang memilih 12 rasul-rasul? Ini dari mulanya. Siapa yang memilih 12 rasul-rasul untuk melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Jawabannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Dari mana kita tahu kalau Tuhan Yesus yang memilih 12 rasul-rasulnya? Dari Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Dicatat begini, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Jelas ya, Tuhan Yesus sendiri yang memilih murid-muridnya yang berjumlah 12 yang disebut rasul. Sekarang mari kita perhatikan, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, Tuhan tidak memilih langsung seperti ketika memilih murid-muridnya yang pertama. Tetapi sekarang Roh memimpin untuk memilih pengganti Yudas Iskariot melalui sidang jemaatnya. Waktu itu ada 120 orang yang percaya. Bagaimana cara Roh memimpin jemaat untuk memilih, untuk menyeleksi pemimpin-pemimpin rohani gereja, pemimpin-pemimpin rohani umat Allah? Jawabannya adalah dengan syarat-syarat rohani, bukan dengan syarat-syarat lahir. Syarat-syarat rohani itu tertulis begini. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Terjemahan yang lain berkata, jadi sekarang kita harus mencari orang yang akan menggantikan Yudas dan menyertai kami sebagai saksi-saksi tentang kebangkitan Yesus. Marilah kita memilih seseorang yang selalu bersama kami sejak kita mengikut Tuhan, yaitu sejak ia dibaptiskan oleh Yohanes sampai hari ia diangkat ke sorga meninggalkan kita. Memilih pengganti pemimpin rohani bukan ngambil dari luar jemaat, tapi dari dalam jemaat itu sendiri. Sekalipun yang dari luar itu luar biasa pinternya, luar biasa kayanya, luar biasa hebatnya, tetapi untuk menjadi pemimpin rohani bukan berdasarkan hal-hal luar, tetapi berdasarkan pertimbangan rohani, yaitu dalam kalimat ini ditulis seseorang yang selalu bersama kami, yaitu para rasul untuk melayani. Saya sering mendengar begini saudara, kasih aja jabatan, kasih aja pelayanan, biar nanti giat ke gereja. Saya sering mendengar begitu. Mendengar perkataan seperti itu mula-mula saya tidak terlalu mikirkan. Tapi sekarang setelah membaca dan perhatikan bagaimana cara Roh Kudus memimpin para rasul dan jemaat yang sedang bersekutu waktu itu melalui Rasul Petrus, bagaimana cara menetapkan syarat-syarat rohani, maka saya mengajak kita semua anggota gereja dari semua golongan usia, mari perhatikan syarat rohani ini ketika kita memberikan suara untuk memilih pemimpin rohani, yaitu seseorang yang selalu bersama-sama melayani, memilih seseorang yang selalu bersama kami sejak kita mengikut Tuhan. Melayani di sini bukan hanya hal-hal materi atau yang kelihatan saja, tetapi juga memimpin hal-hal rohani, ngikut Tuhan Yesus, bukan ikut manusia, tapi benar-benar ikut Tuhan. Saudara perlu baca baik-baik terjemahan Alkitab itu. Lalu syarat yang kedua, syarat rohaninya sejak ia dibaptiskan oleh Yohanes pada hari ia diangkat ke sorga meninggalkan kita. Untuk apa syarat rohani sudah dibaptis dan menyaksikan Kristus terangkat ke sorga? Ini pemilihan untuk menggantikan Yudas ya. Nah saudara,
Tujuan mencari pengganti tempat pelayanan yang ditinggalkan Yudas bukan hanya untuk jangkep-jangkepan jumlah 12 saja. Bukan untuk rame-ramean, biar rame, biar banyak. Bukan. Tapi ada tujuan rohaninya. Di mana? Ayat 22. Supaya menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Tujuannya menjadi saksi Kristus, menyaksikan Tuhan Yesus. Tapi menyaksikan Kristus bukan hanya di bibir. Menyaksikan Kristus dimulai dari hati yang percaya. Hati yang percaya akan memberi diri dibaptis. Walau ada banyak orang yang dibaptis, tujuannya lain. Saudara-saudara, banyak orang hebat, banyak orang pandai, banyak orang berpengalaman, banyak orang yang good looking dan lain-lain di dunia ini. Tetapi yang dipilih Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan adalah orang yang percaya, yang hidup secara rohani. Bukan hanya saat di gereja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga hidup secara rohani. Cara mengamati apakah seseorang itu hidup rohani bukan hanya saat di gereja, tapi di pekerjaannya sehari-hari. Lihatlah bagaimana memperlakukan pegawainya, bagaimana memperlakukan pekerjanya. Itu sangat kelihatan. Kiranya Allah menolong kita semua, anggota tubuh Kristus, ketika diberikan mandat untuk memilih pemimpin gereja. Perhatikanlah syarat-syarat rohani yang ada pada orang itu, yang membawa kita untuk ikut Tuhan Yesus, ikut firman-Nya, melayani dan bekerja untuk Kristus dan bukan untuk tujuan yang lain. Selamat ulang tahun Bapak Yoyong Riko, doa untukmu akan saya japri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.